Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang joint ventura. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, Muhammad Gulam Ahmad. Yang kedua ada Elisa Kotrunada. Yang ketiga ada Nisya Mudina Aulia. Yang keempat ada Milana Laila Ulfa. Yang kelima ada Ilhamuddin Sudi, dan yang keenam ada Adia Rahma. Baik, mempersingkat waktu saja, untuk materi yang pertama yaitu 4 cara memasuki dunia usaha. Nah, cara yang pertama yaitu merintis usaha baru. Wirausahawan adalah seorang yang mengorganisasikan, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi risiko. Sebagai seorang pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil, ia harus memiliki yang pertama kecakapan untuk bekerja, yang kedua kemampuan mengorganisir, yang ketiga kreatif, dan yang keempat yaitu lebih menyukai tantangan. Cara yang selanjutnya yaitu memasuki bisnis keluarga. Pengertian bisnis keluarga sendiri yaitu salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Bentuk-bentuk bisnis keluarga. Yang pertama yaitu Family Owned Business atau FOB. Pada bentuk FOB, keluarga hanya sebagai shareholder. Pengelola perusahaan diserahkan kepada eksekutif profesional dari luar lingkungan keluarga, dan saudara yang lain tidak ikut mengendalikan perusahaan. Yang kedua yaitu ada Family Business atau FB. Pada FB, keluarga bertindak sebagai shareholder juga pengurus perusahaan, artinya perusahaan dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga sendiri. Yang ketiga ada Business Family atau BF. Bentuk perusahaan BF, keluarga sebagai pemilik perusahaan cenderung menekankan pada hubungan kekerabatan saja. Cara yang ketiga yaitu membeli perusahaan orang lain. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, risiko lebih rendah, lebih mudah, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan. Yang keempat yaitu franchising atau kerjasama manajemen atau waralaba. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchisee adalah perusahaan pemberi lisensi. Materi selanjutnya yaitu kompetensi wirausaha. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang memiliki sikap, motivasi, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki, yang pertama human skill atau keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berrelasi. Yang kedua, decision making skill, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu time managerial skill atau keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang langsung berpengaruh pada kinerja. Kinerja bagi wirausahawan merupakan tujuan yang ingin dicapai. Ya, mungkin untuk materi pertama hanya itu saja. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa Kotrunada. Perkenalkan, nama saya Elisa Kotrunada, NIM saya 2019 020850. Di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama itu percaya diri. Yang kedua ada rencana bisnis yang matang. Yang ketiga berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat pahami kompetensi bisnis. Yang kelima siap menghadapi rintangan. Yang keenam itu ada terbuka terhadap kritik dan saran serta evaluasi. Yang ketujuh terus belajar dan jangan cepat berpuas diri. Yang terakhir itu lakukan mulai dari sekarang.
Lalu, haruskah kita memulai usaha baru? Cara berbisnis melalui usaha sendiri perlu dimulai dari bertanya pada diri sendiri. Apa tantangan paling berat dalam memulai usaha sendiri? Bukan tidak ada modal, bukan tidak ada ide baru. Yang paling sulit adalah tetap bertahan dalam usaha meskipun menghadapi banyak tantangan. Ada proses yang harus dilalui dalam memulai dan membangun usaha. Mulai dari memikirkan ide awal, memperkenalkan dan mempromosikan usaha tersebut. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama itu franchise atau bisnis wiralaba merupakan sebuah metode membuka bisnis dengan nama, merek dagang hingga produk dan bahan dari bisnis yang sudah ada. Yang kedua ada merger, adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi sebuah perusahaan yang baru. Yang ketiga ada konsolidasi, adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan cara menyatukan dua usaha atau lebih untuk membentuk perusahaan baru. Dan di sini juga ada akuisisi. Ini merupakan langkah untuk menguasai perusahaan atau entitas bisnis lain melalui pembelian saham. Dan di sini juga ada agen dan distributor. Keduanya sama-sama merupakan pedagang perantara. Perbedaannya mendasar, keduanya adalah untuk dan atas nama siapa dia bertindak. Yang terakhir di sini ada family business, adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga. Yang selanjutnya yaitu memasuki bisnis keluarga. Apa sih itu bisnis keluarga? Bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Budaya dalam bisnis keluarga yaitu semangat keluarga menentukan nilai, norma, dan sikap yang berlaku dalam perusahaan. Sementara nilai dari anggota keluarga mengekspresikan penciptaan suatu tujuan umum bagi karyawan dan membantu terbentuknya identitas dan komitmen. Kelemahan yang mungkin terjadi dalam bisnis keluarga yaitu antara lain ketergantungan terhadap keluarga, munculnya agen kos, sebab dari altruisme, tantangan dalam menyiapkan suksesor, pembatasan sumber daya, menurunnya orientasi bisnis, dan peran yang ambigu. Yang selanjutnya yaitu agen dan distributor. Agen merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan perdagangan melalui penyediaan barang atau jasa dan fungsi khusus yang berkaitan dengan penjualan atau distribusi barang. Pada umumnya, barang atau jasa yang dijual oleh agen adalah hasil produksi atau perusahaan saja, dan harga produk yang dijual pun oleh agen juga ditentukan oleh produsen. Agen seringkali dianggap sebagai maklar atau distributor, namun sebenarnya keduanya pun berbeda. Agen berperan sebagai perantara atau konsumen dengan perusahaan induk, sedangkan suatu distributor bekerja atas nama perusahaannya sendiri, di mana memiliki hak atas pembelian, penyimpanan, penjualan, dan pemasaran barang-barang tertentu. Pengertian distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke retailer atau pengecer, atau bisa juga menjual langsung ke konsumen akhir. Distributor mendapatkan keuntungan dari potongan harga pembelian produk dari produsen. Semakin banyak produk yang dibeli oleh produsen, maka potongan harga produk biasanya akan bertambah besar atau semakin besar. Selanjutnya yaitu tentang franchise. Keuntungan franchise yang pertama adalah produk atau layanan yang terbukti dalam pasar yang mapan. Yang kedua, merek dagangnya udah mapan. Yang ketiga, pelatihan pemilik waralaba dan teknis dukungan dan keahlian. Yang ketiga, pemasaran yang mapan jaringan. Yang keempat, ketersediaan pembiayaan. Dari ketersediaan pembiayaannya itu bervariasi ya. Terus selanjutnya yaitu ketersediaan pertumbuhan bisnis. Lalu selanjutnya ada kerugian atau disadvantage franchise. Yang pertama yaitu biaya untuk mendapatkan dan menjalankan waralaba bisa jadi
tinggi. Dan yang kedua, sistemnya bagi hasil. Yang ketiga, pembatasan kreativitas, karena ini udah dari sananya, jadi kita susah berkreativitas lagi. Terus yang selanjutnya, durasi dan sifatnya berkomitmen, karena kita juga harus komitmen dengan bisnis itu, karena ini kan waralaba ya. Terus selanjutnya, harus bermain dengan aturan, memelihara walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun kita tidak suka atau kita tidak serak gitu ya, kita harus tetap menjalankannya, kita harus mematuhinya, kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya, resiko penipuan atau kesalahpahaman, dan selanjutnya kurangnya komitmen pemilik waralaba dan potensi ketinggalannya. Terus selanjutnya ada misconception about franchising atau kesalahpahaman tentang franchise, yaitu yang pertama, waralabanya terlalu mahal. Yang kedua, satu-satunya peluang waralaba adalah makanan cepat saji. Terus selanjutnya yaitu waralaba lebih mudah daripada memulai bisnis. Selanjutnya, waralaba tetap berjalan tanpa adanya kita. Tetap berjalan karena kita kan cuma ibaratnya cuma ikut ya. Jadi kita cuma ikut aja. Jadi walaupun kita udah, misalnya kita udah nggak mau lagi, tetap berjalan gitu ya. Terus selanjutnya, sistem franchising. Sistem franchising adalah bisnis yang dikenal dengan nama waralaba dan merupakan sistem atau metode ketika membuka bisnis baru namun menggunakan merek dagang yang sudah ada. Contohnya seperti McD, Pizza Hut, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang membeli perusahaan orang lain. Keuntungannya, yang pertama, sudah ada bisnis model yang tinggal dijalankan. Yang kedua, memilih pelanggan yang kuat, susah ya. Jadi kita memiliki basis pelanggan yang kuat. Nggak susah, maksudnya kita tuh udah ada basisnya dari sana gitu. Terus selanjutnya, tidak perlu membangun reputasi karena udah ada dari pemilik sebelumnya. Selanjutnya yaitu menghemat waktu, karena kita cuma tinggal jalanin aja, maksudnya udah pertama awal-awalnya itu udah dilakukan sama yang pertama, pebisnis yang pertama itu. Terus selanjutnya yaitu kelemahannya ada memulai usahanya itu tanpa pengalaman. Jadi kita tuh ibaratnya mungkin kayak memulai bisnisnya kita ya langsung terjun gitu, jadi karena belum ada pengalaman gitu ya mungkin. Terus selanjutnya kemungkinan biayanya lebih besar. Selanjutnya perlu waktu membangun kepercayaan, perlu waktu untuk membangun kepercayaan pelanggan gitu ya maksudnya. Terus ada langkah-langkah membeli perusahaan orang lain. Yang pertama, analisis keahlian dan minat untuk menentukan jenis perusahaan yang ada. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan benar-benar. Terus selanjutnya, siapkan daftar calon yang potensial. Terus selanjutnya, mengevakuasi perusahaan yang sudah ada. Dan yang selanjutnya, telaah pilihan-pilihan keuangan. Selanjutnya adalah merger atau penggabungan. Merger adalah penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan bersama atau sering disebut juga penggabungan. Bisa juga dikatakan sebagai pengambil alihan seluruh aktiva dan pasifa yang dimiliki satu perusahaan oleh perusahaan lain. Selanjutnya, konsolidasi. Konsolidasi adalah proses peleburan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan baru. Seluruh aktivitas atau bisnis operasional masing-masing perusahaannya berkonsolidasi harus berhenti untuk kemudian melebur menjadi satu naungan manajemen dan kepemimpinan. Kemudian akuisisi atau pengambilan.
Akuisisi adalah proses pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Karena aset atau saham suatu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain. Perusahaan yang membeli aset atau saham tersebut harus mengambil alih kepemilikan tanpa menghentikan kegiatan bisnis atau operasionalnya. Perusahaan yang membeli aset atau saham tersebut hanya mengambil alih kepemilikan tanpa menghentikan kegiatan bisnis atau operasionalnya. Selanjutnya, perusahaan yang diakuisisi tetap eksis menjalankan operasionalnya atau kegiatan bisnisnya tanpa dipengaruhi oleh perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi berdiri dengan status badan hukum yang berbeda. Setelah terjadi proses akuisisi, masing-masing perusahaan tetap berjalan sendiri, tapi berada di bawah kepemimpinan atau dikendalikan oleh pemilik yang sama. Terima kasih. Lanjut, slide 14. Yang selanjutnya yaitu contoh joint venture. Contoh joint venture paling besar adalah Indofood Cita Rasa Indonesia. Pada tahun 2005, PT Nestle Indonesia dengan PT Indofood CPB Sukses Makmur Terbuka atau ICPB memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan persentase pembagian saham atau 50-50. Seperti yang diketahui, PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA dari Swiss yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun di Indonesia. Sementara PT Indofood CPB Sukses Makmur adalah perusahaan Indonesia yang telah berdiri sejak 1994 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma di awal tahun berdirinya. Perusahaan hasil kerjasama tersebut dikenal memproduksi makanan ringan yang penjualannya tersebar di seluruh Indonesia. Namun, pada tahun 2018, PT Nestle Indonesia dan PT Indofood CPB Sukses Makmur Terbuka atau ICPB memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama mereka dan akhirnya fokus kepada proses bisnis masing-masing. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha itu sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama, tingkat kompeten dalam manajerial. Tingkat kompeten dalam manajerial ini merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua yaitu kurangnya berpengalaman. Kurangnya berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, ada kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah pemeliharaan aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Yang keempat, ada gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Yang kelima, ada lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan beroperasi karena sukar beroperasi karena kurang efisien. Yang keenam, ada kurangnya pengawasan peralatan. Kurangnya pengawasan peralatan dengan efisien dan efektif. Yang keenam, ada kurangnya pengawasan peralatan. Kurangnya pengawasan dalam peralatan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, ada sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal adalah besar. Yang kedelapan adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu.
Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.